Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqdus salati ba'dal fariidati salatul lail. Salat yang utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Nah, jadi ini keutamaannya. Kalau kita salat pada malam hari itu, diantaranya adalah keutamaannya itu lebih dianjurkan. Jadi salat fardu itu yang utama. Nah, kalau seandainya kita ingin memperbanyak salat sunnah, maka salat yang kita lakukan pada malam hari itu adalah yang utama. Maka kata Rasulullah, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Sebaik-baik salat atau seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat yang kita lakukan pada malam hari. Yuhtamalu annahu yuridu bil laili jawfahu. Nah, maksud dari lail ini ya, salat yang utama pada malam hari ini kapan? Di sini bisa bermakna jawfahu, yaitu sepertiga malam terakhir gitu ya. Di hadis Abu Hurairah indal jamaah illa al-Bukhari qala, sebagaimana di hadis Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal ba'dal maktubah? Qala as-salatu fi jawfil lail. Salat apa yang utama yang bagus dilakukan setelah salat-salat yang diwajibkan itu? Beliau mengatakan salat fi jawfil lail, yaitu salat yang dilakukan pada pertengahan terakhir malam. Kemudian wa fi hadis Amr bin Abasah inda Tirmidzi wa sahahahu aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Hadis ya, Amr bin Abasah di riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan aqrab. Jadi posisi yang seorang hamba itu dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah itu fi jawfil lailil akhir, yaitu pada malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lakukan sholat-sholat malam kita pada penghujung ya malam, misalnya jam 2 ke jam 3 atau jam 4, maka insya Allah waktu-waktu ini waktu yang sangat baik, sangat bagus untuk beribadah, untuk sholat. Karena ini kata hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbas ini, yakunu rabbu minal abdi, jadi aqrab gitu ya, lebih dekat. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Nah, ketika engkau mampu bisa untuk berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka jadikanlah waktu itu untuk berzikir kepada Allah. Di Bapak dan Ibu, waktu-waktu malam atau sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan berzikir. Nah, di antara zikir itu bisa kita berdoa, bisa kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Qur'an, bisa juga dengan salat yang kita lakukan. Karena di dalam salat juga kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, inda Abi Daud, qultu ya Rasulullah ayyul laili asma'. Di bagian malam mana yang lebih didengar oleh Allah? Qala jawful lailil akhir. Maka kata Rasulullah, yaitu sepertiga terakhir malam. Fasalli ma syi'ta fa inna salata fihi maktubatun mashhudah. Jadi kata Rasulullah, sepertiga terakhir malam, maka salatlah ketika engkau mampu ya, ketika engkau ingin pada waktu itu. Fa inna salata fihi maktubatun mashhudah. Karena pada saat itu sholat-sholat kita itu disaksikan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini bahwa sholat malam bagus kita lakukan itu di penghujung malam. Artinya ketika kita
lakukan di awal atau di pertengahan malam, boleh-boleh saja. Tetapi ketika ada orang yang sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat qiyamnya, dia lakukan di penghujung malam, maka mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Paling tidak waktu itu waktu yang dekat dengan Allah, dan ketika dia meminta, ketika dia memohon atas hajat-hajatnya, mudah-mudahan langsung diterima, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita akan baca hadis tentang witir ini. Agak lumayan banyak sehingga kita betul-betul memahami bagaimana kesunahan atau tata cara melaksanakan sholat witir. Sebagaimana kita sebut tadi, bahwasanya Rasulullah itu pernah misalnya witir 5 rakaat. Bagaimana cara pelaksanaannya? Insyaallah kita baca hadis-hadisnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.